nomor 1. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus menyusun RPP sebagai acuan proses belajar mengajar. Unsur langkah-langkah pembelajaran yang tertuang dalam RPP adalah A. Identitas, standar kompetensi, standar ya, kompetensi dasar, B. Indikator, tujuan, metode, C. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir, D. Kegiatan awal, inti, akhir, evaluasi, sumber belajar. Bahasanya, kegiatan pembelajaran A. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. B. Inti. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. C. Penutup. Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian, dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut. Jadi kunci jawabannya adalah C. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Nomor 2. Seorang siswa melakukan pukulan servis tenis dengan gerakan tertentu. Siswa mendapat informasi tentang aspek gerak yang telah dilaksanakannya melalui saluran informasi. Selanjutnya, siswa mengulangi gerakan tersebut dengan tidak mengulang gerakan sebelumnya. Dalam hal ini, siswa telah menggunakan umpan balik A. Ekstrinsik, B. Intrinsik, C. Esensial, D. Kolaborasi. Bahasanya, umpan balik intrinsik. Setelah seseorang melakukan suatu gerakan dalam cabang olahraga tertentu, dia akan memperoleh informasi tentang beberapa aspek mengenai gerakannya sendiri melalui beberapa saluran informasi. Bentuk informasi tersebut terkandung dalam respon tertentu. Sebagai contoh, siswa dapat mengetahui bahwa dia melakukan pukulan servis yang salah dalam permainan tenis setelah melihat bola keluar atau menyangkut pada jaring. Demikian juga halnya di saat posisi badan keluar dari matras sudah melakukan gerakan dalam roll depan. Siswa tahu bahwa ada gerakan yang salah. Simpulannya ialah respon atau pelaksanaan dan hasil yang diperoleh merupakan sumber dari umpan balik dan informasi tersebut dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Jadi jawabannya adalah B. Umpan balik intrinsik. Nomor 3. Pada pembelajaran dengan pendekatan saintifik, seseorang harus memodifikasi peralatan olahraga sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memodifikasi media dalam pembelajaran PJO kecuali A. Siswa bukanlah miniatur orang dewasa, B. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, C. Tingkat risiko cedera yang mungkin terjadi, D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pembahasannya, kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD ini ditentukan oleh pemerintah, sehingga guru tidak lagi merumuskan KL dan KD tersebut. Guru hanya menganalisis KI dan KD tersebut untuk menyusun silabus masing-masing pembelajaran. Silabus ini yang menjadi acuan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP untuk setiap mata pelajarannya. Ini kunci jawabannya adalah D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar itu tidak boleh tidak usah dimodifikasi. Nomor 4. Dalam mengukur hasil belajar lompat jauh, sebaiknya seorang guru memilih suatu instrumen yang baik. Di bawah ini yang merupakan sebuah prasyarat instrumen yang baik kecuali A. Praktis, B. Reliable, C. Valid, D. Ekonomis.
Pembahasannya, instrumen yang baik paling tidak memiliki kriteria sebagai berikut. A. Validat. Nah, ini contohnya. Validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis, taraf kesukaran, daya pembeda. Jadi kunci jawabannya adalah A. Kecuali A, praktis. Nomor 5. Seorang guru PJOK ingin menilai kemampuan siswa dalam merangkai gerak senam ritmik yang terpadu. Guru menyiapkan kriteria pemberian skor dan melakukan penilaian berdasarkan kriteria tersebut. Hal ini bahwa guru telah melakukan bentuk penilaian A. Unjuk kerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek. Bahasanya, salah satu model penilaian yang dapat digunakan guru dalam proses pembelajaran yaitu penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian yang terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk, yaitu suatu rangkaian gerak senam. Penilaian ini dimaksudkan sebagai kegiatan menghimpun fakta-fakta berdasarkan produk hasil karya siswa. Jawabannya adalah B. Penilaian produk. Nomor 6. Program remedial dan pengayaan dilakukan guru sebagai akibat dari proses belajar mengajar sebelumnya. Kegiatan pengayaan dapat dilakukan kecuali A. Pembelajaran dengan media yang berbeda, B. Pemberian tugas khusus, C. Pemanfaatan tutor sebaya, D. Belajar mandiri. Kunci jawabannya, setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedial. Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain A. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. 2. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. 3. Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus dalam rangka menerapkan prinsip pengulangan. Tugas-tugas latihan perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam mengerjakan tes akhir. 4. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada rekannya yang mengalami keterlambatan atau hambatan belajar. Kunci jawabannya adalah D. Belajar mandiri tidak termasuk dalam program pengayaan. Nomor 7. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan pendidikan melalui aktivitas jasmani yang dijadikan media pengembangan individu secara menyeluruh. Tapi pendidikan jasmani masih dianggap kurang penting. Pada kenyataannya, pernyataan ini benar adanya, kecuali A. Jumlah tenaga guru pendidikan jasmani sudah cukup, B. Dana dan keuangan yang masih minim, C. Kualifikasi SDM masih rendah, D. Fasilitas dan infrastruktur dan sarana masih kurang. Pembahasan nomor 7. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari pendidikan secara umum yang memberikan kontribusi terhadap pengalaman-pengalaman gerak, pertumbuhan dan perkembangan anak didik secara menyeluruh. Pangrasi dan Dewar 1988 dalam Mahendra 1997 menyatakan pendidikan jasmani dipercaya sebagai suatu aktivitas yang memiliki manfaat dalam pengembangan sifat-sifat manusia yang unggul seperti keteguhan, daya juang, sportivitas, kejujuran, serta kemampuan bekerja sama. Jawabannya adalah A. Jumlah tenaga guru pendidikan jasmani sudah cukup. Nomor 8. Pendidikan jasmani lebih menekankan perkembangan kepribadian secara menyeluruh. Sedangkan olahraga kompetitif, A. Mengutamakan penguasaan keterampilan olahraga, B. Lebih bermanfaat dalam pengembangan kepribadian, C. Memerlukan partisipasi wajib bagi seluruh peserta didik, D. Menekankan proses daripada hasil. Pembahasannya,
Olahraga ini. Olahraga yang kompetitif biasanya lebih menekankan pada kemenangan daripada untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, anak yang kurang berbakat atau kurang mampu bermain dalam olahraga tertentu biasanya tidak selalu mendapatkan banyak peluang dalam olahraga kompetitif ini. Uji jawabannya adalah A. Mengutamakan penguasaan keterampilan olahraga. Nomor 9. Dalam pendidikan jasmani, guru dapat memodifikasi salah satu alternatif dari pembelajaran terutama dalam permainan. Hal yang harus diperhatikan pada A. Tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi, keadaan fasilitas, perlengkapan, dan media pembelajaran. B. Halaman sekolah, taman, ruang kosong, parit, silokan, dan sebagainya. C. Peraturan, alat permainan, teknik permainan, waktu permainan, permainan itu sendiri. D. Kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. Modifikasi permainan meliputi peralatan, ukuran bola, ukuran lapangan, ukuran sasaran, dan jumlah pemain. Modifikasi permainan meliputi perubahan-perubahan dalam jumlah pemain, peralatan yang digunakan, peraturan, pencatatan skor, keterampilan alternatif. Kunci jawabannya adalah C. Peraturan, alat permainan, teknik permainan, waktu permainan, permainan itu sendiri. Nomor 10. Dalam rangka menetapkan fokus penelitian tindakan kelas, langkah-langkah yang dilakukan guru sebagai berikut. A. Mengidentifikasi permasalahan, memilih prioritas permasalahan, menganalisis akar permasalahan, menetapkan solusi permasalahan. B. Merumuskan permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, mencari akar permasalahan, menetapkan solusi permasalahan. Menetapkan permasalahan, merumuskan permasalahan, mencari penyebab permasalahan, menentukan solusi. Mencari permasalahan, mengidentifikasi permasalahan, menetapkan solusi, merumuskan permasalahan. Baliknya. Kunci jawabannya, langkah-langkah dan sistematika penyusunan penelitian dengan kelas. 1. Mengidentifikasi dan merumuskan masalah. 2. Menganalisis masalah. 3. Merumuskan hipotesis atau tindakan. 4. Merumuskan rencana tindakan atau pemantauannya. 5. Melaksanakan tindakan dan mengamatinya. 6. Mengolah atau menafsirkan data. Kunci jawabannya adalah A. Mengidentifikasi permasalahan, memilih prioritas permasalahan, menganalisis akar permasalahan, menetapkan solusi permasalahan. Lanjut nomor 11. Guru memberikan tugas gerak dengan menyerahkan gambar dari bagian-bagian tahapan rol belakang yang terpisah pada kertas kerja. Selanjutnya, peserta didik dituntut untuk dapat memilah dan memilih serta menyatukan kembali dalam satu rangkaian gerak rol depan dengan benar. Penugasan ini merupakan pembelajaran aspek perkembangan kognitif anak pada tahap A. Operasional konkret, B. Sensorik motorik, C. Pra-operasional, D. Operasional formal. Pembahasannya, perkembangan anak pada operasional konkret adalah suatu kemampuan untuk mengategorisasikan sesuatu sehingga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan logika anak. Kategorisasi di sini meliputi beberapa keahlian yang rumit, seperti merangkaikan urutan, pengambilan kesimpulan secara lengkap, dan inklusi kelas, keahlian untuk melihat hubungan antara satu keseluruhan dengan bagiannya. Kunci jawabannya adalah A. Operasional konkret. Nomor 12. Mengidentifikasi potensi gerak peserta didik dan memilih materi sesuai kebutuhan peserta didik, maka guru perlu memodifikasi kegiatan belajar mengajar. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memodifikasi kegiatan proses belajar mengajar. A. Peralatan, peraturan, dan teknik dasar permainan. B. Peralatan dan peraturan permainan. C. Peralatan, peraturan, dan waktu permainan, teknik dasar. D. Peraturan dan waktu permainan, teknik dasar. Pembahasannya, pertimbangan menggunakan modifikasi permainan adalah anak-anak belum memiliki kematangan fisik dan emosional seperti orang dewasa. Berolahraga dengan peralatan dan peraturan yang dimodifikasi akan mengurangi cedera pada anak. Olahraga yang dimodifikasi akan mampu mengembangkan keterampilan anak lebih cepat
dibandingkan dengan peralatan standar untuk orang dewasa. Olahraga yang dimodifikasi menumbuhkan kegembiraan dan kesenangan pada anak-anak dalam situasi kompetitif. Kunci jawabannya adalah B. Peralatan dan peraturan permainan. Nomor 13. Sebagai seorang guru PJOK juga harus menguasai teori belajar. Salah satu manfaat teori belajar bagi guru PJOK adalah A. Dengan teori belajar, guru PJOK dapat melakukan prediksi yang akurat tentang hasil belajar. B. Dengan teori belajar, guru PJOK mampu bertindak tegas. C. Dengan teori belajar, guru PJOK berkesempatan untuk melakukan diskusi. D. Dengan teori belajar, guru PJOK dapat menegur peserta didik yang ribut. Pembahasannya. Manfaat teori belajar antara lain sebagai landasan dalam menerapkan materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, memberi dorongan kepada siswa agar menjadi manusia yang bebas tidak terikat oleh pendapat orang lain dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, dan etika yang ada. Dapat mengidentifikasi keberhasilan aplikasi teori, mengetahui berbagai macam perilaku atau ciri-ciri siswa dan menemukan cara-cara untuk menyikapinya, mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan dinamis, membantu menyalurkan dan mengoptimalkan potensi masing-masing siswa. Kunci jawabannya adalah A. Dengan teori belajar, guru PJOK dapat melakukan prediksi yang akurat tentang hasil belajar. Nomor 14. Pada materi chess pas bola basket, guru telah membagi 5 kelompok siswa dan memberi 3 variasi berbeda dengan kategori sulit. Setiap kelompok wajib menyelesaikan tugas ajar ketiga variasi dengan menyelesaikan variasi dimaksud. Dalam pendekatan saintifik, siswa melakukan tahap A. Menalar, B. Mengobservasi, C. Mencoba, D. Mengkomunikasikan. Pembahasannya. Menalar berarti memahami, menganalisis, mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain. Dalam menalar, siswa didorong untuk mencari berbagai sumber referensi baik secara manual maupun digital. Sumber referensi yang ada digunakan untuk mengolah data hasil percobaan. Kunci jawabannya adalah A. Menalar. Nomor 15. Pada akhir pembelajaran, seorang siswa harus dapat menyusun koreo rangkaian gerak senam irama. Selanjutnya, guru menetapkan jenis kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Hal ini merupakan langkah-langkah pembelajaran model A. Problem-based learning, B. Project-based learning, D. Discovery-based learning, D. Activity-based learning. Nomor 16, pembahasannya. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Kunci jawabannya adalah B. Project-based learning. Ke nomor 1. Guru PJOK dalam mengatasi kesulitan belajar anak yang diakibatkan oleh media pembelajaran, terutama alat-alat pembelajaran yang tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. B. Memodifikasi pembelajaran dan alat-alat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis anak. C. Memodifikasi instrumen penilaian ke level yang lebih mudah. D. Menurunkan tingkat kesulitan indikator pencapaian kompetensi. Nah, jika Bapak Ibu kesulitan dalam mengajar karena sarana prasarannya atau media pembelajarannya tidak pas atau tidak tepat, atau anak-anak merasa kesulitan, maka Bapak Ibu bisa kreativitas, ya, berkreativitas, kreatif dengan apa?
memodifikasi media pembelajaran. Misal sepak bola, kita tidak bisa menggunakan bola asli kepada anak-anak TK maupun SD. Kita bisa menggunakan bola plastik. Ya. Dan anak SD biasanya voli seperti itu. Voli kalau masih SD kelas 1 sampai atau kelas rendah, biasanya kita menggunakan bola plastik ya. Nanti kalau sudah kelas tinggi kita ajarkan bola yang pas, yaitu nomor 4 ya, bola 4, bola voli. Jadi jawaban di sini yang benar adalah B, modifikasi pembelajaran dan alat-alat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikis anak. Lanjut kita nomor 2, guru menjadi fasilitator dan mediator bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Salah satu cara guru PJOK adalah memfasilitasi siswa untuk menggali dan mencari informasi secara mandiri dengan berkreasi, mengekspresikan apa yang diinginkan. Hal tersebut di atas merupakan pendekatan teori. Jadi guru memberikan kebebasan untuk menggali dan mencari informasi. A. Psikologi kognitif. B. Konstruktivisme. C. Naturalisme. D. Behaviorisme. Di sini guru memberikan kebebasan untuk menggali dan mencari informasi secara mandiri dengan berkreasi, mengekspresikan apa yang diinginkan. Jadi di sini jawabannya adalah yang paling benar adalah B. Ya. Konstruktivisme, membangun pengetahuan dengan mencari informasi-informasi yang ada. Jadi kita coba pembahasannya seperti apa. Psikologi kognitif adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari proses mental seperti perhatian, penggunaan bahasa, daya ingat, persepsi, pemecahan masalah, kreativitas, dan pola pikir. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori belajar pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Seorang konstruktivisme percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Jadi dia mencari karena dia ingin mencari apa yang dia cari. Dicari dengan kebebasan mereka sendiri. Menurut teori behaviorisme, pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atau stimulus yang diberikan. Behaviorisme merupakan pandangan yang menganggap seseorang pembelajar pada dasarnya pasif, namun merespons stimulus dari lingkungan. Jawabannya adalah B. Konstruktivisme. Nomor 3. Pada materi aktivitas kebugaran, sekolah tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran tersebut karena bentuk bangunan sekolah yang sempit dan berlantai 3. Mengingat kondisi tersebut, tindakan apakah yang tepat harus dilakukan guru PJOK? A. Mengganti materi yang sesuai dengan ketersediaan sarana yang ada. B. Mengalihkan pembelajaran ke sekolah lain yang terdekat. C. Mengganti dengan materi teori. D. Proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas dengan memodifikasi jenis aktivitas kebugaran. Pilihan D ini yang paling benar. Jadi kita bisa membawa anak-anak ke kelas, kemudian dengan kondisi kelas kita bisa memodifikasi kelas itu menjadi tempat belajar anak untuk aktivitas kebugaran jasmani. Ya. Seperti itu. Yang penting kreativitas guru ya. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut kita ke nomor 4. Penjelasan dari elevation pada metode RISE dalam pertolongan pertama. Ketika terjadinya kegawat daruratan pada peserta didik saat melakukan pembelajaran PJOK. Hal yang tepat, sebaiknya guru PJOK cepat melakukan tindakan A. Memberikan kompres dengan S bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Meninggikan bagian tubuh yang terjadi cedera. C. Melonggarkan semua benda yang menghalangi perjalanan darah dalam tubuh. D. Menekan bagian tubuh yang cedera. Penjelasan dari elevation. Elevation, apa itu elevation? Elevation adalah meninggikan bagian tubuh yang cedera, ya, sehingga apa? Sehingga darah tidak menuju ke bagian yang cedera. Apabila darah menuju atau darah lancar menuju bagian cedera akan mengakibatkan
memar. Ya, akan melakukan memar. Akhirnya apa? Akhirnya akan abuh ya. Abuh itu apa ya? Pokoknya akan membesar ya. Besar, kemudian merah, rasanya akan sakit, linu. Ya. Oke, lanjut. Di sini jawabannya adalah B ya. RICE merupakan singkatan dari Rise, Ice, Compression, and Elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, sprain maupun strain. Metode terapi RICE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera sampai dengan kurang lebih 48 jam setelah cedera terjadi. Metode RICE dapat membantu penyembuhan jaringan setelah mengalami cedera dan mencegah cedera lebih lanjut, lebih parah maksudnya ya. Tapi di sini kita harus hati-hati ketika kita melakukan pertolongan pertama, jangan malah kita memperparah keadaan. Jadi kita harus tahu pengetahuan tentang RICE itu sendiri. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Penjelasan dari RICE pada metode RICE dalam pertolongan pertama, ketika terjadinya kegawat daruratan pada peserta didik saat melakukan pembelajaran PJOK. Hal yang tepat sebaiknya guru PJOK cepat lakukan tindakan adalah penjelasan dari rest itu istirahat. Jadi istirahat, mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Ya. Jadi jawabannya C. Nomor 6. Penjelasan dari ICE pada metode RICE dalam pertolongan pertama. Ini kita membahas tentang RICE-nya. Kita bahas semuanya. Ketika terjadinya kecelakaan daruratan, dan ini ditanyakan adalah ICE pada metode RICE. Jadi di sini ICE itu es dingin. Jadi mengompres dengan es bagian yang terjadi cedera. Tujuannya untuk apa? Dikasih es agar pembuluh darahnya mengecil, ya, sehingga akan memperlambat aliran darah ke bagian tubuh yang cedera, sehingga rasanya akan sedikit terobati ya, linunya akan sedikit terobati. Coba saja setelah kasih es beberapa menit kemudian es itu diambil atau dipindah, pasti akan mengalir lagi, kemudian rasa cenut-cenutnya akan kembali lagi, linu sekali. Ya, itulah fungsinya es, memperkecil aliran darah atau memperkecil pembuluh darah. Oke, tadi kita coba kembali lagi ya, yang tadi itu apa? Rest, istirahatnya. Tujuannya istirahat tadi apa? Mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera. Ya. Tujuannya adalah agar tidak memperparah keadaan. Ya. Pertama tidak memperparah keadaan, kemudian tujuan yang kedua adalah agar yang cedera tadi tidak, misalnya kalau patah tidak tergeser, kemudian kalau sangat darurat agar tidak lebih parah lagi. Jadi tetap diistirahatkan bagian tubuh yang cedera, jangan sampai bergerak-gerak, akan lebih parah kalau bergerak-gerak. Ya, kita lanjut ke nomor 7. Penjelasan dari compression pada metode RICE dalam pertolongan pertama ketika terjadi kegawat daruratan pada peserta didik saat melakukan pembelajaran PJOK. Hal yang tepat sebaiknya guru PJOK cepat lakukan atau tindakan A. Memberikan kompres dengan es. Oke, langsung aja penjelasan dari compression. Compression itu kompres. Kompres, jadi mengompres atau membalut bagian yang luka. Di sini ya, kan? Ya, menggunakan perban pada bagian tubuh yang terjadi cedera. Ya, yang pertama karena apa? Seperti itu. Supaya jaringan-jaringan yang rusak tadi tidak akan bertambah parah. Karena jaringan-jaringan tadi dialiri darah, ya. Makanya harus dikompres dengan es agar alirannya sedikit lambat. Tapi kalau tidak ada es, jaringan yang rusak tadi akan dialiri oleh pembuluh darah yang lebar mungkin, dan itu akan mengalir ke situ, ya. Kemudian di saat itu cedera sehingga darahnya akan menumpuk di situ. Akhirnya apa? Akhirnya di situ terjadi penumpukan darah, kemudian akan mengembang, membesar. Nah, di sini penggunaan perban inilah dibutuhkan untuk menekan
pengembangan dari yang cedera tadi. Ya, biasanya seperti itu. Ataupun kalau cederanya mungkin patah, nah itu juga bisa. Jadi untuk memperkecil kerusakan, kita bisa gunakan perban untuk menjaga agar tubuh tidak bergerak. Oke, lanjut kita ke nomor, jawabannya compression ya, jawabannya D, menggunakan perban pada bagian tubuh yang cedera. Lanjut kita ke nomor 8. Komponen rancangan pembelajaran terdiri dari KI, KD, dan IPK. KI kompetensi inti, KD kompetensi dasar, dan IPK. Ini. Berikut merupakan contoh rumusan kompetensi dasar pada kompetensi inti. K4 itu praktek, mempraktekkan. Dalam PJOK yang jadi mempraktikkan ya, KI1, KI2, KI1 itu spiritual, KI2 sosial, KI3 pengetahuan atau kognitif, KI4 itu praktek, mempraktikkan. A. Mempraktikkan pola gerak dasar lokomotor yang dilandasi konsep gerak dalam berbagai bentuk permainan sederhana lokomotor ya. B. Menunjukkan perilaku santun sosial ini. C. Memiliki perilaku jujur sosial. D. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa ini K3 ya. Jadi di sini jawabannya adalah A. Mempraktikkan. Lanjut kita ke nomor 9. Guru memberikan tugas gerak dengan memberikan gambar dari bagian-bagian tahapan rol belakang secara terpisah pada kertas kerja. Kemudian peserta didik dituntut untuk dapat membedakan dan memilih serta menyatukan kembali dalam satu rangkaian rol depan dengan benar. Penugasan ini merupakan aspek perkembangan kognitif anak pada tahap A. Operasional formal, B. Sensorik motorik, C. Operasional konkret, D. Pra-operasional. Di sini kalau seperti ini itu kita sudah bisa, anak sudah bisa, dituntut anak sudah bisa berpikir tentunya. Jadi di sini kalau sensorik masih salah. Nah, jawaban di sini yang paling benar adalah C. Operasional konkret. Artinya operasional konkret ini sudah mengetahui, ini biasanya umur 12 tahun ke atas atau anak ke remaja atau pra remaja ya. Jadi anak sudah mengerti, berpikir, menyimpulkan, opini, dan lain sebagainya. Oke, lebih jelasnya kita bisa lihat pembahasannya. Sensorik motorik, pengalaman sensorik melihat, mendengar dengan tindakan motorik. Tapi di sini sensorik motorik itu hanya melihat, ya, kemudian mendengar setelah menyentuh atau menggapai. Di pengetahuan dari yang dilihat saja, oh itu ada buku. Kalau bukunya nggak ada ya sudah. Bukunya nggak ada gitu. Pra-operasional, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah penggabungan atau misalnya ide atau pikiran. Jadi di sini masih belum bisa berpikir matang. Operasional konkret, anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi jumlah luas volume orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak dan hipotesis. Pra-operasional, seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, ini sudah lebih tinggi pra-operasional. Jadi di sini jawabannya adalah C. Operasional konkret. Lanjut kita ke nomor 10. Salah satu kompetensi dasar harus dimiliki peserta didik adalah dapat mempraktikkan penerapan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar dengan peraturan yang dimodifikasi serta dinilai kerjasama, sportivitas, dan kejujuran. Maka materi pokok yang dapat digunakan adalah A. Mempraktikkan teknik dasar servis pada permainan tenis lapangan. B. Mempraktikkan teknik dasar lempar tangkap pada permainan bola basket. C. Mempraktikkan teknik dasar servis pada permainan tenis meja. D. Mempraktikkan teknik dasar lempar tangkap pada permainan bola. Di sini kuncinya, ya, kuncinya di sini ada di pertanyaannya. Kompetensi dasar yang dimiliki peserta adalah dapat mempraktekkan, praktek berarti ya. Ini praktek semuanya benar. Penerapan teknik dasar salah satu permainan dan olahraga bola besar. Nah, ini olahraga bola besar kuncinya. Dan di sini semuanya servis tenis meja bola kecil, basket bola besar, servis tenis meja bola kasti kecil. Jadi di sini yang bola besar adalah B. Mempraktikkan teknik dasar lempar tangkap pada permainan bola basket.
Lanjut kita ke nomor 11. Program remedial dan pengayaan dilakukan guru PJOK sebagai akibat dari proses pembelajaran yang sebelumnya. Kegiatan remedial dapat dilaksanakan melalui teknik dan strategi, kecuali remedial. Remedial itu memperbaiki siswa-siswa yang kurang nilainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menggunakan KD, misalnya KD ini yang kurang. Jadi kita harus perbaiki di KD. Pembelajaran ulang lah. A. Pemanfaatan tutor sebaya. Benar sekali. Ini benar ini. Ya. Temannya disuruh ngajarin. Itulah remedial. B. Belajar mandiri. C. Pembelajaran dengan media yang berbeda. Oke, jadi kita menggunakan media yang berbeda untuk KD yang sama. Tadi KD 1, kemudian media A, nilainya jelek atau pembelajarannya kurang. KD 1 dengan metode B, nah, B lah seperti itu. D. Pemberian tugas khusus. Tugas khusus itu ya tugas khusus untuk anak yang remedial. Oke. Dengan soal-soal yang sama, dia boleh melihat buku atau sebagainya. Jadi di sini kecuali itu adalah belajar mandiri. Anak belajar mandiri akan tetap sama kemampuannya. Kecuali kreatif ya anaknya. Jadi mereka bisa menggunakan HP, bisa menggunakan komputer, internet, dan lain sebagainya untuk belajar. Ya, lanjut kita ke nomor 12. Bagi peserta belajar pemula, maka pengenalan air dalam pembelajaran aktivitas air memiliki tujuan. Tujuannya apa? Kecuali. Sekali lagi kita dihadapkan dengan akuatik, yaitu renang. Misalnya renang sajalah, yang paling mudah. Tujuannya dikenalkan air itu apa? A. Memberikan motivasi kepada siswa yang makin lama makin senang dalam pembelajaran dalam air. Motivasi, ya benar sekali. B. Memupuk rasa keberanian siswa, menghilangkan rasa takut terhadap air. Benar sekali. C. Agar peserta didik mendapatkan atau merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam air. Oke, kita lihat lainnya. D. Agar peserta didik dapat mengetahui dan merasakan pengaruh air terhadap keseimbangan tubuh dan gerak. Benar, ini benar. Jadi adaptasi ya. Bergerak di atas air dan di dalam air itu berbeda. Mereka akan adaptasi. Jadi di sini jawaban yang paling salah ya. Kecuali karena A, C. Agar peserta didik mendapatkan, merasakan keamanan dan kenyamanan di dalam air. Ngapain? Lanjut kita ke nomor 13. Menjelang pertandingan olahraga antar sekolah kelihatan peserta didik gelisah, muka pucat, keluar masuk toilet, dan gangguan tidur. Gejala tersebut merupakan ciri dari kecemasan. Langkah yang memungkinkan dapat ditempuh guru PJOK untuk menanggulangi gejala kecemasan peserta didik tersebut kecuali lagi. Ingat, hati-hati, kalau kecuali berarti jawaban yang salah. A. Message dan latihan konsentrasi. B. Message dan akupuntur. C. Pendekatan emosional kepada peserta didik. D. Latihan pernapasan dan konsentrasi. Oke, dari gejalanya di sini dia nggak pede, gelisah, kecemasan, dia merasa cemas. Jadi pilihan C dan D ini benar. Kita motivasi itu emosional. Latihan pernapasan, kita kasih latihan pernapasan supaya anak tenang lagi. A. Message dan latihan konsentrasi. B. Message dan akupuntur. A dan B, message-nya ini salah. Tapi yang A di sini ada konsentrasi, latihan konsentrasi sama dengan D. Ini benar. Jadi ini setengah-setengah, setengah benar, setengah salah. Yang B, message dan akupuntur. Ngapain akupuntur? Ngapain dipijit? Ngapain ditusuk-tusuk? Dan sebagainya. Ya. Message sendiri adalah pijatnya. Kalau akupuntur itu dengan teknik tertentu. Jadi di sini kecuali yang salah adalah B, message dan akupuntur. Lanjut nomor 14. Pada sesi akhir pembelajaran, guru PJOK meminta peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil dari proses pembelajaran di hadapan guru dan siswa lainnya. Mempresentasikan ya ini.
Pada pendekatan saintifik, aktivitas pembelajaran tersebut di atas merupakan tahap A, menilai, B, mengkomunikasikan, C, menggali informasi, D, mengevaluasi. Jawaban yang paling tepat adalah jelas mengkomunikasikan, mempresentasikan kepada teman dan guru. Adalah ini gampang. Lanjut kita ke nomor 15. Pada saat pembelajaran PJOK dengan aktivitas lari cepat dengan waktu relatif singkat, tetapi siswa merasa keesokan harinya kakinya terasa pegel dan nyeri berlebih. Kondisi tersebut secara fisiologis dikarenakan fisiologi itu organ tubuh, organ dalam. A, kegiatan terlalu dipaksakan sehingga otot terkejut. B, berkurangnya suplai oksigen ke otak. C, kondisi sisa pembakaran yang tidak terbuang dalam bentuk asam laktat. D, sisa pembakaran yang gagal dibawa darah ke otak. Ya. Di sini bisa diakibatkan 1, kurang pemanasan, 2, tidak melakukan pendinginan, 3, sudah melakukan pemanasan, sudah melakukan pendinginan, tapi di dalam latihan intinya dipaksakan. Dia hanya bisa 50%, paksa 60%, 70% beban, dan akhirnya ototnya terkejut dan cedera. Sakit semuanya ya, rasanya pegel, sakit semuanya. Itulah hal yang dipaksakan tidak baik. Jadi A, jawabannya adalah A. Nomor 16. Guru PJOK akan mengajarkan konsep gerak yang benar pada siswa. Kebenaran gerak disimpulkan oleh siswa sendiri. Proses pembelajaran, guru menugaskan siswa untuk melakukan pendinginan. Guru menugaskan siswa untuk melakukan pendidikan guna menemukan berbagai fakta sebagai kesimpulan gerak. Pendidikan ini bisa mencari, melihat video, dan lain sebagainya. Model apakah itu? Model yang digunakan gurunya apa? Dari jabaran tadi. A, project based learning. Project based learning. Permasalahan ya. Bedanya enggak. B, problem based learning. Permasalahan penyelesaian. C, inquiry based learning. D, discovery based learning. Apa ini ya? Kita langsung saja melihat pembahasannya biar lebih paham. Kalau saya salah menjelaskan lebih parah lagi. Kunci jawabannya adalah C, inquiry learning. Apa itu inquiry based learning? Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek, kegiatan media pembelajaran berbasis masalah, berbasis tugas. Metode pembelajaran problem based learning (PBL)-nya metode ini mengenalkan siswa pada suatu kasus yang memiliki keterkaitan dengan materi, diberikan kasus yang berkaitan dengan materi. Misalnya apa itu? Seperti lari cepat. Ya, lari cepat dihubungkan dengan maling. Saat Tony mengejar maling, larinya cepat sekali, lari cepat. Nah, itu. Pembelajaran berbasis inquiry merupakan salah satu bentuk pembelajaran aktif yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan, masalah-masalah atau skenario. Kalau tadi dikasih pertanyaan, dikasih soal, disuruh menjawab sendiri dengan berpikir. Discovery learning terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Bicaranya C ya teman-teman. Lanjut kita nomor 17. Pada pembelajaran PJOK tingkat SMP, seorang guru perlu melakukan modifikasi untuk menyesuaikan tingkat pertumbuhan dan perkembangan siswa. Berikut yang bukan merupakan unsur modifikasi pada permainan sepak bola. Bukan unsur modifikasi. Jadi yang salahnya. A, jumlah pemain 7 orang, benar. B, ukuran gawang diperkecil, oke. C, waktu permainan menjadi 1 kali 15 menit. D, ukuran lapangan dipersempit. Ya. A, B, dan D itu benar. Sedangkan C di sini kurang jelas ya. Harusnya kan 2 kali 2 babak. Jadi di sini cuma 1 babak. Waktu permainan menjadi 1. Dan sebenarnya 2 kali 15 menit cukup bagus. Jadi jawaban di sini adalah C. Nomor 18. Seorang guru memberi pembelajaran gerak kepada peserta didik, yaitu gerakan memantulkan bola tenis ke tembok dengan tangan kiri, kemudian ditangkap dengan tangan kanan. Ini termasuk dalam kebugaran jasmani ya, koordinasi.
Komponen yang ditingkatkan oleh guru adalah kecepatan gerak, B. Koordinasi gerak, C. Reaksi gerak, D. Kelincahan gerak. Di sini sudah ada jawabannya, koordinasi gerak. Koordinasi adalah tangan kanan, tangan kiri, kemudian mata. Nah, itu yang dicari. Lanjut nomor 19. Mengajar materi gerak atletik sering kurang diminati oleh peserta didik. Cara berikut yang dapat diminati dan menyenangkan untuk didik. Cobalah untuk kreatif kalau anak-anak kurang minatnya, kurang semangat. Kecuali kurang lengkap tadi yang saya baca, peserta didik, kecuali lagi. Memperhatikan karakteristik usia anak yang mengikuti pembelajaran, benar sekali. B. Memberikan materi sesuai dengan karakteristik peserta didik, benar. C. Menggunakan media tidak baku yang penting dapat mendukung proses pembelajaran mencapai tujuan. Tidak baku dapat mendukung proses pembelajaran mencapai tujuan. Pembelajaran mencapai tujuan. Oke. D. Materi diberikan dalam bentuk permainan atau bermain biarpun tidak sesuai dengan konsep geraknya. Ini yang salah. Kenapa tidak sesuai dengan konsep geraknya? Kalau sepak bola ya sepak bola dengan teknik sepak bola, dengan gerakan sepak bola, bukan dengan tangan, tapi dengan kaki. Konsepnya seperti itu. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut nomor 20. Seorang pesepak bola dengan menendang bola mengirimkan ke penjaga gawangnya dan bola tersebut ditangkap dengan tangan. Maka yang terjadi adalah A. Dianggap kesalahan dan dihukum penalti. B. Dianggap kesalahan dan dihukum tendangan bebas. C. Dianggap kesalahan dan dihukum tendangan tidak langsung. D. Dianggap kesalahan dan dihukum tendangan sudut. Nah, biasanya ini jarang terjadi. Namanya back pass ya. Back pass itu mengumpan ke belakang. Bukan back ball, tapi back pass. Mungkin saat menyerang kemudian buntu kembali ke belakang, kemudian terjadi serangan balik, akhirnya Bopo tidak amankan kiri, sudah ada musuh, akhirnya dipasingkan ke penjaga gawang. Dan tidak sadar penjaga gawangnya mungkin tidak konsentrasi, akhirnya bola itu disentuh. Maka apa yang terjadi? Dianggap salah. Pas penjaga gawang karena disentuh bolanya. Nah, tempatnya berdiri tadi atau tempatnya disentuh bolanya tadi, itulah tempat yang dimana akan ada hukuman tendangan. Nah, di sini tendangan apa? Tendangan bebas tidak langsung. Jadi harus dioperkan dulu ke temannya. Kalau langsung berarti langsung menuju ke gawang. Kalau tidak langsung berarti tidak boleh langsung ke gawang, harus dioperkan ke temannya. Jadi 2 sentuhan. Makanya ada tendangan yang sangat dekat sekali dengan garis gawang. Coba searching. Itulah disebut dengan tendangan tidak langsung akibat kesalahan kiper yang kurang konsentrasi. Baik, jadi di sini jawabannya adalah dianggap kesalahan dan dihukum tendangan tidak langsung. Jawabannya adalah C.